gitu langsung aja untuk sesi yang kedua dari Ibu Si Natalia. Oke, boleh silakan Ibu langsung di. Ok, ok, ok. D'accord. Bonjour à tous. Terima kasih buat kesempatan hari ini. Lumayan banyak juga yang ikut ya. Oke, senang banget bisa berbagi karena apa ya? Saya jadi sedikit break dari aktivitas untuk kembali berefleksi gitu ya, untuk kembali berefleksi tentang apa yang sudah saya lakukan ternyata. Dan terima kasih untuk PKHI, terima kasih untuk Warung Prancis, kesempatannya untuk sharing. Saya pikir saya akan screenshot sekarang. Saya kemarin sedikit berpikir tentang waktu saya diminta untuk mengisi materi ini. Saya berpikir apa yang bikin beda ya acara hari ini dengan blog atau vlog atau apapun yang teman-teman bisa ambil, bisa lihat di internet gitu. Sehingga saya coba pikir, yang pasti akhirnya saya temukan, ya saya akan share yang sangat personal sifatnya. Jadi ini tidak bisa digunakan sebagai generalisasi, kalau menurut saya, tetapi ini bisa jadi salah satu acuan karena apa yang saya bicarakan hari ini cenderung pengalaman pribadi saya gitu ya. Makanya saya beri judul My PH Diary. Sosokan banget ya. Oke, terus sehingga maksud saya adalah kalau nanti ada cerita yang lain atau di blog kok saya nemunya macam begini ya ternyata, saya ketemu orang Prancis tuh begini dan lain sebagainya, ya bisa jadi karena yang saya ceritakan ini adalah benar-benar pengalaman bagaimana saya berinteraksi langsung dengan mereka. Oke, jadi itu nama saya Sih Natalia Sukmi, kalau di UKSB saya dipanggil Natalia. Saat ini saya etudiant di sini, saya mahasiswa S3 di Sorbonne University, kampus saya khususnya di MNHN. Dan ini adalah, jadi saya sampai di sini itu November akhir untuk beasiswa saya, 3 tahun ke depan. Oke, saya lanjut ya. Nah, hari ini saya mau ngomong, tadi sebenarnya Mbak Renzi udah ngomong banyak banget sih tentang apa yang harus dipersiapkan dan lain sebagainya, tapi saya akan coba ambil dari kacamata saya ya, kacamata saya seperti apa. Nah, saya akan bicara soal akademik dan saya akan bicara mengenai kehidupan sehari-hari di sini tuh seperti apa sih yang sudah saya jalani dengan teman-teman saya. Jadi kalau di Prancis, saya tinggal di Paris. Saya tinggal di Arrondissement 20. Jadi Arrondissement itu apa ya? Di Paris itu dibagi dalam beberapa area, dan itu ada 20 area. Bentuknya seperti spiral. Jadi senternya ada di satu, lalu kemudian keluar gitu ya. Nah, kuliah saya ada di Arrondissement 5. Dan di situ kalau teman-teman lihat ada garis, ada biru itu adalah La Seine, itu adalah sungai yang cukup apa ya, cukup menjadi ikon sih kalau di sini. Saya pernah ikut satu kelas bahasa Prancis di Sorbonne, dan waktu itu dosen saya sempat bilang, kalau orang-orang di luar atau orang-orang di sini sering bilang bahwa ikonnya Prancis itu yang masuk ke memori orang-orang itu biasanya adalah La Tour Eiffel gitu ya, atau Menara Eiffel gitu. Tetapi kalau bagi orang-orang lokal, bagi orang-orang Prancis sendiri, La Seine ini atau sungai ini adalah sungai yang cukup berarti buat mereka. Ada satu kerinduan karena memang benar-benar cantik sih. Dan setiap hari kalau saya ke kampus, ke Arrondissement 5, saya biasanya nyebrang sungai ini gitu. Jalan, dan memang sangat menarik. Semoga teman-teman nanti bisa datang ke sini ya. Itu. Dan La Seine itu ternyata memang benar-benar menarik karena kalau nanti penasaran dengan Paris, teman-teman bisa lihat semua histori yang ada di kota ini, atau semua bagaimana mereka mengatur administrasi dan lain sebagainya, itu sangat bergantung dengan
dengan apa ya, dengan sungai ini. Jadi kalau mereka membagi wilayah Pari kanan dan kiri sungai. Yang di kiri ini biasanya tempat-tempat pendidikan dan perguruan-perguruan tinggi itu banyak yang di sisi itu. Dan yang di sisi kanan itu, kanan sungai itu biasanya kalau teman-teman nanti melakukan tourist activity, jadi macam berkunjung atau macam piknik lah ya, itu biasanya ada di daerah-daerah itu. Sehingga jenis-jenis karakteristik masyarakatnya nanti juga sangat beragam. Kalau yang di sebelah kanan gitu ya. Nah, itu sedikit sekelumit tentang Pari dan apa yang saya lihat. Oh ya, saya akan share juga semua picture yang ada di sini itu adalah picture saya dan teman-teman dan teman saya. Saya tinggal di sini dengan 2 native, satu dari Lyon, satu dari Bintan. Itu 2 orang Prancis, sehingga saya benar-benar bisa tahu lah. Dan saya sudah minta izin ke Korontong untuk share apa yang kami lihat begitu ya. Jadi benar-benar presentasi kali ini adalah presentasi yang sangat personal sebenarnya. Oke. Nah, tadi Mbak Rensi sudah bilang gimana strategi buat sekolah di sini. Kalau dari pengalaman saya pribadi, sekolah itu saya bagi jadi, itu menurut saya hanya chapter of life gitu. Itu bagian dari kehidupan saya. Jadi bukan goal akhir. Nah, itu yang seringkali kadang-kadang teman-teman itu yang pernah tanya atau diskusi dengan saya, itu kadang-kadang lupa. Dia bilang kalau, Mbak Nat, aku tuh pengen banget sekolah di Prancis gitu. Selalu pertanyaan saya adalah, goal kamu pasca studi itu apa gitu? Kamu pengen jadi apa sih? Dan kemudian mereka ingin, pokoknya aku pengen sekolah aja ke Prancis. Iya, saya tahu kalau kamu pengen sekolah, tapi persoalannya kamu mau sekolah tuh habis itu mau ngapain? Mengapa itu penting? Karena buat saya itu yang akan mempengaruhi dari persiapan sampai studi kalian nanti, termasuk motivasi, termasuk passion, jaga spiritnya. Karena teman-teman harus ingat yang namanya sekolah itu bukan macam piknik yang 1 minggu kita main ke satu tempat, kita rasa fresh, kemudian kita balik ke real life dalam tanda kutip. Enggak kayak gitu. Sekolah itu benar-benar dia punya dia kehidupan itu sendiri gitu ya. Dia bagian dari chapter kalian nanti di kehidupan kalian. Jadinya ada up and down banget. Nah, karena itu saya dengar dari teman-teman yang sudah masuk ke tahun kedua, tiga, bagaimana mereka stressingnya, bagaimana tiap hari kalian apa ya, udah ngerjain siang malam, dosennya bilang apa, dan lain sebagainya. Ada bagian yang harus kalian pahami di situ. Nah, itu kalau kita nggak punya satu grand goal atau goal besar yang mau kita raih, ini menjadi riskan nanti sekolahnya. Sehingga menurut saya, buat teman-teman yang mau sekolah, apa sih yang mau diambil, goal-nya apa sih? Nah, itu harus dilihat. Nah, tadi sudah diomongin juga, dari pasca studi ini, kita bisa lihat ke persiapan studi dan kemudian studinya. Saya nanti akan bahas satu persatu ya, walaupun saya yakin Mbak Ensi tadi sudah bilang banyak banget. Oke, ini kampus saya. Menarik sekali ya. Terus apa ya yang harus kita siapin? Karena di sini saya mahasiswa S3, saya akan lebih banyak nanti ke arah sana. Walaupun bisa jadi nanti teman-teman yang S1, S2, dari pengetahuan saya ngobrol dengan teman-teman yang lain, semoga bisa membantu menjawab juga. Jadi yang harus dipersiapkan yang pertama tentu universitas. Universitas macam apa yang mau dibidik gitu. Jurusannya seperti apa dan lain sebagainya. Lalu proposal penelitian. Nah, ini penting banget karena di Perancis itu semuanya by research kalau untuk yang PhD ya. Jadi kita harus benar-benar mempersiapkan ini. Dan itu nggak akan bisa dibohongi kalau kita nggak punya track atau CV yang jelas. Nah, itu yang saya pikir ini di semua calon mahasiswa S3 kayaknya juga perlu ya. Jadi ini yang nggak bisa dicuri gitu.
Jadi kalau semisal tadi, kalau semisal teman-teman mau studi lanjut, terutama untuk S3, track-nya harus sudah dibangun. Tidak bisa dalam tempo 5 menit, dalam tempo 1 bulan, ada bukaan beasiswa nih, masuk nggak bisa begitu. Karena si profesor ini akan melihat dari track atau CV kita. Nah, sebenarnya di beberapa blog sudah banyak bagaimana cara membuat, bagaimana membangun, menulis CV dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya apa ya? Untuk membuat track itu teman-teman mesti ya itu tadi mesti tahu dari awal goal-nya seperti apa. Sama seperti saya, walaupun saya sedikit lari kemana-mana, tapi saya mencoba untuk mengambil benang merah dari track yang saya bangun sejak pertama saya jadi dosen. Jadi ketika saya menulis, si profesornya akan lihat. Nah, persiapan studi berikutnya adalah di supervisor atau supervisor ya, atau promotor lah. Nah, untuk jadi seorang PhD, supervisor ini akan melihat track kita nanti seperti apa. Apakah dia sesuai dengan yang dia inginkan atau tidak. Jadi kadang-kadang yang menjadi kekhawatiran atau yang menjadi persoalan adalah kadang-kadang calon mahasiswa S3 ini, dia kan sudah punya bayangan pengennya saya itu riset macam ini gitu. Tapi kita harus tahu bahwa profesor yang ada di sini, misal di Prancis gitu ya, dari pengalaman saya pribadi atau di Belanda yang saya pernah berproses, itu mereka itu sebenarnya sudah punya grand design yang mereka bangun. Nanti saya akan terangkan berikutnya. Grand design, dan kita itu pintar-pintar kita untuk bikin intersection ya dengan apa yang mau dia bangun gitu. Lalu kemudian persiapan berikutnya adalah beasiswa. Lalu dari semua item, terutama universitas dan beasiswa ini harus di-manage dalam waktu yang sama gitu. Nah, ini yang nanti sedikit tricky ya. Ya, mungkin semoga bisa berbagi lah. Ini cara saya saja sih. Teman-teman bisa punya cara sendiri-sendiri pasti. Oh iya, satu lagi. Untuk cari supervisor, itu yang menarik adalah kalau di beberapa internet atau teman-teman cari di beberapa informasi, itu sebenarnya kita bisa cari supervisor itu benar-benar yang dari kenalan awal. Jadi kirim email, lalu kemudian bilang ke mereka, halo, nama saya Natalia, dan saya tertarik, ini CV saya tertarik dengan tulisan Anda, dan bla bla bla, dan mulai pembicaraan dari awal. Itu benar-benar yang dari nol. Tetapi sebenarnya yang tidak banyak orang tahu, ada cara yang kedua yang bisa dilakukan. Apa? Kalau menurut saya adalah kerja bareng. Jadi gimana caranya supaya kita bisa masuk di suatu frekuensi di mana profesor itu bekerja, dan dari situ kita kasih lihat apa yang menjadi kemampuan kita. Karena macam semisal contohnya profesor saya, dia bukan orang yang sangat interest terhadap CV seseorang. Karena saya yakin banyak sekali yang masuk ke dia. Tetapi saya cukup beruntung karena saya pernah bekerja dengan dia, sehingga saya punya ruang untuk menunjukkan apa yang menjadi skill saya. Dan kebetulan saja ini berjodoh begitu, sehingga akhirnya saya dapat letter of acceptance dari beliau gitu. Beliau mau menjadi pembimbing saya. Nah, fokus lagi ke universitas dan supervisor ya. Tentu di sini saya akan bicara mengenai passion. Oke lah, kita setiap orang pasti punya passion. Dan itu harus kita kejar. Mengapa? Karena ini akan membuat kita punya energi untuk berjuang nanti ketika waktu studi. Saya tadi sudah bilang, saya tekankan bahwa studi itu bukan macam piknik yang 2 hari atau 1 minggu udah fresh kemudian balik, nggak kayak gitu. Terus yang kedua adalah linearitas jurusan. Nah, ini yang harus teman-teman tahu begitu, bahwa kalau menurut saya pribadi, yang namanya linearitas itu adalah ketika saya melakukan research sesuai dengan bidang kajian saya. Nah, hanya kadang-kadang apakah nanti saya ketika kuliah itu
ada embel-embel komunikasi atau tidak, karena jurusan saya komunikasi ya, ada embel-embel komunikasi atau tidak, semisal. Itu sebenarnya bisa apa saja, karena kalau kita kalau mau jadi PhD dan kita hanya fokus dan nggak mau open mind untuk belajar bidang baru atau multidisiplin atau interdisiplin, kompleksitas masalah yang kita bangun di proposal kita itu nanti juga akan susah, akan menjadi sedikit dangkal. Jadi menurut saya kita perlu deh untuk kemudian membuka diri untuk kemudian belajar hal-hal baru. Profesor saya itu orang prehistorian. Saya sendiri orang komunikasi, tetapi akhirnya kita ketemu ketika saya ingin melakukan research soal community empowerment atau community development di World Heritage Area. Nah, kepakaran beliau ini akhirnya menjadi bagian yang akan menginfluence, tentu yang akan mempengaruhi kekayaan riset saya. Nah, tetapi itu tidak berarti bahwa saya akan menjadi seorang prehistorian. Tidak berarti seperti itu, tetapi itu akan memperkuat saya karena konteks yang menjadi riset saya itu tentang World Heritage Area. Nah, teman-teman cari intersection itu yang harus memang perlu dipikirkan. Lalu kemudian gimana cara kita dapat supervisor gitu ya. Supervisor itu kita bisa dapat dari publikasi-publikasi mereka. Kita bisa lihat sebenarnya keminatan mereka seperti apa dan lain sebagainya. Dan lagi jangan lupa yang berikutnya adalah teman-teman bisa lihat di web atau di aliansi yang profesor-profesor teman-teman mau incar, itu sebenarnya mereka masuk di pusat studi atau di grup seperti apa. Karena di grup itu biasanya mereka punya keterangan mengenai proyek apa yang sedang mereka kerjakan. Nah, ini yang menurut saya menarik ya. Karena apa? Karena PhD student yang ada di sini itu biasanya, bukan biasanya, semua PhD student yang studi di Perancis, mereka akan masuk dan dianggap sebagai peneliti. Kayak saya di UMR 7194, itu adalah pusat studi saya. Dan seperti yang tadi dibilang, ketika kita menjadi bagian dari pusat studi, sebenarnya pusat studi itu sudah punya satu roadmap yang sedang mereka kerjakan. Jadi begini, ibaratnya begini, kalau dalam sebuah universitas itu ada satu pusat studi yang saya masuk, yang akan kita tembus gitu ya, di mana supervisor kita ada di situ. Nah, pusat studi ini atau si supervisor ini sebenarnya dia sudah punya yang namanya grand design riset mereka. Nah, untuk mengerjakan riset mereka itu, mereka butuh mahasiswa-mahasiswa yang akan support di proyek riset mereka. Dan pasti dong, kalau dari sudut pandang kita maunya kita punya proposal, mau ngerjain proposal kita nih. Di sisi lain, ada satu sistem besar di luar sana yang akan kita bidik, mereka tuh sudah punya roadmap pusat studi. Nah, di sini ruang negosiasi yang harusnya teman-teman harus pahami, pintar-pintarnya kita cari celah supaya kita ketemu nih di antara apa yang mereka butuhkan dengan apa yang kita inginkan. Caranya seperti apa ya, memang harus komunikasi, lalu kemudian browsing tentang pusat studi ini maunya seperti apa, supervisor kita itu publikasinya macam apa, sehingga kita bisa tahu, oh arahnya ke sana ya, gitu. Dan itu menjadi penting sih. Karena apa? Karena si profesor ini, jadi menariknya kalau di sini tuh profesor, kalau dia sudah expert di satu bidang, dan ada bidang lain yang coba kita tawarkan, biasanya mereka akan bilang, maaf itu bukan bidang saya nggak expert di situ. Dan dia benar-benar yang, karena apa? Karena dia punya satu roadmap yang sudah atau sedang dia kerjakan. Tetapi menariknya adalah, dia biasanya akan lempar, kalau dia tahu, dia akan lempar. Saya tidak expert, tapi saya punya satu rekan yang cukup menarik, yang sepertinya tertarik dengan isu itu. Kemudian dia akan share. Jadi tidak perlu takut untuk berkomunikasi. Lalu kemudian soal beasiswa, jelas beasiswa butuh kemampuan bahasa, karena kalau di Prancis itu, nah ini yang kadang-kadang
perlu kita tahu bahwa berkas kemampuan bahasa ini hal yang dibilang sederhana, nggak sederhana juga, dibilang tidak sederhana, toh kadang kita juga sebenarnya kita bisa berkomunikasi menggunakan ini. Cuman masalahnya kalau kita mau ngelamar beasiswa, kita butuh satu kertas nih. Kita butuh berkas yang menunjukkan kemampuan bahasa. Karena kalau enggak, selesai gitu. Kita di filtering atau penyaringan yang pertama udah selesai, nggak bisa. Nah itu sayangnya, dia punya standarisasi. Kalau macam di Perancis ada B2, DELF, lalu kemudian kalau di beberapa beasiswa itu ada yang minta masing-masing mesti 7 di IELTS-nya, ada yang harus 580 untuk TOEFL dan lain sebagainya. Nah, itu tergantung dari siap-siap universitas. Dan juga unconditional letter. Setelah nanti dapat dari supervisor, biasanya supervisor udah oke, biasanya dia akan beri yang namanya unconditional letter. Nah, hanya sekarang itu beasiswa biasanya nggak mau yang namanya LOE cuma dari profesor. Jadi harus ada yang namanya unconditional letter dari universitas. Padahal universitas itu sendiri dia punya syarat-syarat lagi yang harus diisi. Nah, itu yang harus teman-teman tahu step-stepnya. Lalu, apakah beasiswa kita dalam negeri atau luar negeri? Bisa jadi dua-duanya. Ada banyak kesempatan sebenarnya sekarang. Kalau mau studi baik S2 ataupun S3, banyak sekali tawaran. Nah, tadi Mbak Rensi sudah bilang kalau beasiswa apa saja yang sudah ditawarkan. Nah, mungkin nanti bisa diperdalam lagi. Nah, sehingga yang mau saya bilang adalah, look, ketika mempersiapkan studi tahun ini, misal, itu kita akan sekolah bisa di akhir tahun atau di tahun berikutnya. Dan beasiswa itu biasanya bukaannya itu 1 tahun itu sekali. Alhasil, kalau kita nggak lolos tahun ini, itu berarti kita akan sekolah itu 2 tahun lagi. Itu yang kadang-kadang spirit untuk teman-teman yang mau studi di luar itu kadang-kadang naik turun seperti itu. Karena kan kita jalani kehidupan sehari-hari ya. Dan banyak sekali yang harus kita kerjakan. Sementara di satu sisi lain kita mesti fokus. Sehingga kita benar-benar harus cari momentum yang tepat dan lain sebagainya, itu menjadi penting. Dan sehingga karena kondisinya seperti itu, semua hal yang saya bilang tadi soal scholarship, soal beasiswa, soal profesor, itu nggak bisa mendadak, benar-benar nggak bisa mendadak. Nggak bisa CV itu ditulis, kita mau menulis CV kita itu nggak bisa mendadak. Karena kalau kita mau ikut conference, kalau kita mau tulis buku, kalau kita mau tulis pengalaman kita untuk memperkaya CV kita, itu butuh proses. Nah, itu teman-teman yang harus pahami. Tidak ada proses yang mendadak dan itu harus diketahui. Jadi kalau untuk PhD terutama ya itu harus benar-benar pikirkan. Karena kita butuh meyakinkan nih si calon supervisor supaya mau sama kita. Nah, hal yang wajib teman-teman tahu juga adalah, jadi ketika kita mengurus, saya tadi bilang ini soal manajemen ya. Jadi universitas dan beasiswa itu benar-benar harus jalan beriringan. Nggak bisa yang namanya universitas, kita urus universitas dulu deh, baru cari beasiswa. Atau kita cari beasiswa dulu, baru cari universitasnya. Ada sih beberapa, misal di Amerika itu mereka tawarkan, mereka dapat beasiswa, baru kemudian di plotting. Ada juga yang sistemnya seperti itu. Tapi kalau di sini enggak. Jadi itu harus beriringan. Mengapa beriringan? Karena LOE itu ada batasannya, 2 tahun maksimal. Nah, kalau LOE-nya itu 2 tahun kalian belum dapat beasiswa, automatically nggak semua profesor juga mau perpanjang. Walaupun ada juga yang mau perpanjang sih. Tetapi nggak semuanya mau perpanjang. Alhasil kalian akan mulai step-nya itu mulai dari awal lagi. Jadi itu beriringan. Dan lucunya, kalau mau mendaftar beasiswa, kita harus punya LOE dulu di satu sisi. Itu adalah biasanya syarat untuk beasiswa kan. Nah, sehingga ini benar-benar tricky. Kalian memanage dua hal ini untuk supaya gimana caranya jalan bareng di luar aktivitas yang teman-teman
Saya yakin juga sangat sibuk ya. Oke lah. Nah, kalau PhD Prancis ini benar-benar pengalaman personal ya. PhD Prancis macam apa? Yang pasti by research, jadi berbasis pada proposal. Proposal itu akan didiskusikan dengan profesor sebelum dia yang tertarik, dan kemudian dia akan berikan LOE. Jadi sistemnya by research. Lalu PhD Prancis itu seperti apa? Iya, ini satu sudut pandang yang menarik yang saya temukan di sini. Jadi PhD itu kalau di Prancis itu sebenarnya cuma bagian dari peneliti muda aja. Orang yang mau belajar meneliti gitu. Kalau di Indonesia kadang-kadang PhD itu kayaknya wah PhD gitu ya. Kalau di sini enggak. Karena kalau dia mau menjadi dosen dan membimbing mahasiswa supaya dia bisa membimbing mahasiswa menjadi pembimbing pertama, itu di sini ada yang namanya ASDA. Jadi dia harus macam ambil S4 lagi. Udah S3, terus itu nggak cukup. Dia harus ambil macam satu penelitian besar lagi, dan dia macam presentasi lagi, kayak ujian PhD gitu, kayak Sutenong, kayak ujian, kayak PhD event gitu, di depan juri, ada 6 lebih juri, dan hasil risetnya itu akan dipresentasikan, dan itu betul-betul susah sampai dia akhirnya dinyatakan sebagai peneliti atau dia bisa membimbing. Nah, kalau PhD macam kita, dia bilang begitu. Sehingga ada hal yang menarik yang profesor saya bilang di awal. Dia bilang, Natalia, PhD itu part of dari karir kamu, bagian dari karir kamu. Jadi, selama 3 tahun ini kamu harus realistis untuk mengerjakan proyek yang bisa dikerjakan selama 3 tahun. Kamu oke lah kalau itu akan menjadi masterpiece, tetapi kalaupun itu tidak, ya kamu harus memikirkan proyek bahwa 3 tahun itu selesai. Gitu. Jadi, karena itu nanti, itu egonya si peneliti ya, kadang-kadang semua data pengennya dimasukin, semua data pengennya dianalisis. Tapi profesor saya dari awal sudah bilang macam itu. Lalu PhD di Prancis, apakah dia mengajar? Bisa ya, bisa tidak. Tetapi apakah dia peneliti? Iya, tetap karena dia akan pasti masuk di satu pusat studi. Tapi apakah dia mengajar? Bisa ya, bisa tidak. Kalau saya personal, puji Tuhan saya dapat satu kesempatan mengajar di Sorbonne semester lalu. Saya masuk di satu tim teaching dan saya mengajar 2 kelas di 2 pertemuan. Dan waktu yang kemarin ada online course, bukan online sebenarnya, itu tatap muka sih, tapi karena COVID akhirnya semua dibuat programnya jadi online. Itu juga saya mengajar di situ. Itu tapi untuk Erasmus Mundus ya. Jadi bisa ya, bisa tidak. Manajemen diri, yes, kita harus memanage diri kita. Ini yang menjadi catatan buat teman-teman. Yang saya tahu adalah PhD di sini itu berasa kayak bebas gitu. Bebas itu maksudnya kayaknya saya dengar dari cerita teman-teman saya di luar yang sedang ambil studi, mereka itu sampai yang aduh tidur 1 jam karena harus ngerjain resume paper yang seabrek banyaknya dan lain sebagainya. Di sini jujur bisa ya, bisa tidak. Maksudnya adalah kita diberi kebebasan untuk mengatur 3 tahun kita. Kita bisa mendiskusikan dengan profesor kita. 3 tahun itu kita mau kayak apa kerjanya. Nah, kita harus kasih laporan ke dia. Dan dia juga akan mau monitoring kita. Tapi yang menarik adalah bagaimana sistem kerja kita, benar-benar kita yang akan tentukan. Nah, problemnya adalah kalau kita tidak terbiasa memanage diri kita, itu macam teman saya yang tiba-tiba sudah tahun dan dia merasa 1 tahun tuh nggak ngapa-ngapain gitu. Nah, itu juga horor juga sih sebenarnya. Itu horor karena tiba-tiba waktunya udah habis dan dia merasa bahwa dia belum ngapa-ngapain. Nah, itu teman-teman juga harus pikirkan dan terbiasa untuk mengatur semuanya. Tahun pertama ngapain, tahun kedua ngapain, tahun ketiga ngapain. Terus apakah di sini PhD harus ambil kelas? Yes, ada beberapa kelas yang harus diambil, ada beberapa jam yang harus diambil di sini.
Sistem kelasnya blok. Dan lucunya kalau di sini, kalau kita mau mengambil kelas, kita harus menulis CV, ya kita harus mengirim CV, kita harus mengirim motivation letter ke dosennya, dan kemudian dia akan lihat, karena kelas di sini sangat terbatas jumlahnya. Bisa 10, bisa 20, gitu. Jadi kalau dia bilang, mohon maaf karena kenapa kita harus beri alasan yang jelas mengapa kita tertarik dengan kelas itu. Lalu kemudian yang wajib diambil di sini adalah kelas etika penelitian. Jadi PhD itu wajib untuk mengambil kelas ini. Terus tambahan lagi yang menarik, kalau kita sudah jadi mahasiswa di sini, ada grant untuk melakukan mobility di Eropa. Jadi Perancis ini bekerja sama dengan negara-negara Eropa yang lain. Itu mereka ada satu aliansi dengan beberapa universitas yang memungkinkan kita untuk melakukan mobility. Nah, contohnya kalau di universitas saya, itu kami dengan Portugal, Italia, Spanyol, itu yang pasti ya. Jadi saya bisa kapan saja, saya bisa berguru di beberapa universitas ini. Tapi yang menarik juga, ada juga mobility yang lingkupnya lebih luas. Dan saat ini, kemarin saya baru saja dapat informasi by email kalau ada bukaan grant untuk ini. Jadi kita bisa mendaftar. Lalu kemudian apakah gratis? Gratis karena sebenarnya sangat murah sih sebenarnya dibanding dengan biaya. Bolehlah nanti teman-teman bandingkan dengan universitas-universitas yang lain. Hanya memang biaya hidupnya yang mahal. Sehingga kalau ada mahasiswa master di sini, yang benar-benar mereka ingin studi biasanya, mereka itu nyambi kerja ya, dan itu untuk hidup mereka karena studinya biasanya mereka tidak terlalu mahal untuk bayar. Yang menarik lagi di sini adalah karena Perancis itu banyak sekali yang datang dari berbagai negara, sehingga kolega yang terbangun juga, saya punya teman dari Ekuador, dari Kanada, dari Jerman, dari mana saja gitu ya, dari Laos, dari Vietnam. Banyak lah. Itu serunya. Nah, terus kalau daily stories-nya gimana? Kalau dari pengalaman saya sih ya, yang pertama ritme hidupnya cepat. Kalau di sini cepat. Even soal jalan saja cepat. Di awal saya datang ke sini, itu kalau saya jalan, itu biasanya saya kemudian ketinggalan gitu. Dan mereka sudah jalan dan saya yang di belakang gitu. Tetapi sekarang ya jadi akhirnya bisa jalan bareng. Karena memang cepat. Ngomong juga cepat. Jadi makan dan semuanya mereka terbiasa cepat mengerjakan segala sesuatu. Waktu jelas orang-orang di sini sangat suka on time. Teman saya pernah waktu itu meeting janjian dengan dosennya, dia telat 5 menit. Lalu kemudian datang ke ruangannya, si dosen itu udah pergi. Dan dia bilang, "Oh, Desole, mohon maaf ini saya gini. Terus dia bilang, "Oh, saya pikir pertemuan kita tidak jadi. Jadi saya pergi, saya sudah mengerjakan pekerjaan saya yang lain. Mungkin kita bisa atur ulang waktunya." Ya, itu ya oke lah buat pelajaran saya juga pastinya. Jadi saya mending menunggu deh. Terus mandiri jelas kita harus di sini apa-apa jangan bayangin kayak di Indonesia semua tinggal ada Grab, ada Uber, ada Gojek dan semuanya enak ya. Kalau di sini saya mau beli kursi, kalau saya nggak punya uang untuk antar dia ke flat saya, ya saya harus gotong dia naik turun metro dan sampai ke rumah. Dan semuanya kita harus tahu lah. Even saya di sini tinggal dengan native, saya kalau urus apa-apa sendiri, saya paling tanya. Tetapi selebihnya saya harus urus sendiri. Ruang privat, ya di sini sangat menghargai ruang privat. Jadi kalau semisal nongkrong yang sangat hobi foto-foto gitu, lalu kemudian unggah di akun-akun, silahkan hati-hati. Karena ada beberapa yang tidak suka dengan hal-hal seperti itu. Jadi yang namanya kita lagi ngumpul ya nggak harus deh semua dipublish gitu. Ya itu harus diketahui kita semua. Personal versus profesional.
Yes, orang-orang di sini cenderung kalau sudah kerja ya kerja. Jadi kalau dia tidak suka atau semisal profesor saya bilang bahwa saya pikir metode kamu ini nggak pas deh gini gini gini. Ya sudah, itu dia bicara dalam konteks profesional. Kalau semisal ada teman kita yang bilang, please deh jangan ngomong terlalu keras. Ini saya terlalu berisik nih, misalnya gitu. Ya udah nggak usah baper, dia nggak suka saya ya gitu. Enggak, dia tidak sedang ngomong kalau dia tidak suka kamu. Dia sedang ngomong bahwa saya tidak suka kamu ketika kamu berbicara. Bisa nggak pelankan suaranya? Ya sudah itu saja. Di poin itu selesai. Jadi nggak usah baper diungkit-ungkitin dengan aduh dia begini, malah. Lalu kemudian memaknai sesuatu. Ini cukup menarik juga, cara dia menghargai hal-hal kecil, itu tidak semua dihargai secara materi, tetapi dia mencoba untuk memaknai sesuatu. Ini bisa jadi saya salah ya, tetapi kalau saya lihat semua yang ada di sini, kayak bakery, toko bakery gitu-gitu aja, dia ngomongnya artisan boulangerie. Jadi dia melihat semuanya dari sisi art gitu. Kalau di Indonesia kalau orang benerin sepatu atau bikin roti kan kita nyebutnya tukang ya. Kalau di sini dia nyebutnya seniman. Jadinya menarik lah. Itu personal menurut saya. Speak up yes. Kalau kamu tidak suka, kalau kita tidak suka, kalau ya ngomong aja. Mereka terbiasa dengan diskusi langsung kok. Oke, banyak kali ya. Saya masih berapa menit nih? Udah kelamaan ya? Oke, cepat-cepat. Kehidupan sosial, mereka suka ke museum, yes. Mereka suka nongkrong di taman. Dia suka nongkrong, jadi lihat itu salah satu kafe di Paris. Waktu kami nongkrong, mereka suka sekali, dan dia suka sekali teras. Mungkin karena di sini kita tinggal di flat yang kecil-kecil ya. Jadi dia juga suka sekali menghirup udara segar. Lalu Bronx, dia suka berjemur, entah itu di garden, di taman, ataupun di pantai, atau di mana saja mereka bisa berjemur. Dia suka kulit tan. Bersyukurlah kita yang kulitnya sudah tan, enggak juga ya. Oke, traktir, hal yang menarik adalah kalau semisal nanti ada teman kalian mengundang kita untuk ketemuan di satu kafe, entah karena dia ulang tahun atau apapun, jangan berpikir bahwa kita akan ditraktir ya. Karena di sini budaya traktir mentraktir itu tidak ada. Kalau even ada, kamu datang di sebuah acara setenong kayak PhD event, kemudian habis PhD event kita nongkrong di satu bar gitu ya, buat minum, buat seneng-seneng gitu. Itu tidak berarti yang ujian itu kemudian bayarin kita semua, atau yang ulang tahun bayarin kita semua, enggak. Kita kan bayar sendiri-sendiri. Jadi itu teman-teman di sini sering ngomong soal itu, jadi saya ungkap deh di sini. Lalu kemudian materi obrolan, jarang kita mendiskusikan tentang seseorang atau rumpi, kecuali kita sudah sangat dekat. Jadi silahkan pikirkan materi obrolan yang lebih umum. Biasanya kalau waktu ngomong, dia ngomong, kebanyakan teman-teman suka ngobrol soal hobi, soal makanan, terutama makanan ya, kita sering ngobrol soal makanan. Lalu mereka suka membaca dimanapun, entah di metro, entah di mana-mana, mereka mengisi waktu mereka kebanyakan dengan membaca. Waktu Natal kemarin, toko yang paling laris sampai desek-desekan untuk kasih kado, buat beliin kado Natal, buat saudara atau teman-temannya, itu adalah toko buku. Jadi, terus jalan, mereka di sini hobi sekali jalan. Jadi, silahkan teman-teman mulai berjalan dari sekarang. Lalu transportasi publik memadai, ya tadi sudah disebut. Lalu kemudian hening, di sini suka sekali hening. Jadi itu yang teman-teman kerja saya sedikit stres ketika ke Indonesia, karena menurut mereka rame, berisik, padat begitu. Karena ya memang di sini cukup hening. Makan di rumah, yes. Even kita mau nongkrong di bar untuk minum, biasanya makan itu di rumah. Kenapa? Karena mahal. Bayangkan saja, semisal saya makan di satu toko Asian food gitu,
satu menu, satu nasi, satu lauk, satu sayur misal gitu, itu sekitar minimal 14 euro. Jadi kalikan saja 16,5 ya. Makanya saya sekarang jarang mengkalkulasikan ke rupiah karena bisa bikin stres. Terus, nah self reminder, kalau buat saya sih yang penting adaptasi, natural maupun sosial, karena udara, cuaca di sini sangat berbeda. Yang kedua buat saya adalah saya mencoba untuk membenamkan diri saya, immersing myself di sini. Saya tinggal dengan native, saya makan makanan mereka, saya bergaul dengan pola pikir mereka, saya ikut nongkrong, saya lakukan semuanya supaya apa? Supaya saya tahu betul gimana cara hidup orang sini ya. Tapi apakah saya tidak bergaul dengan orang Indonesia? Nah, enggak juga. Harus balance antara native dan PPI. Dan PPI itu mahasiswa Indonesia yang ada studi di sini ya. Mengapa? Karena ya menjaga kewarasan deh. Karena semua hal yang baru yang tiba-tiba brek datang ke kita, kalau nggak balance dengan real kehidupan kita sebelumnya juga saya pikir bisa bikin kita gila. Lalu berpetualang, silahkan berpetualang. Saya mencoba membuka diri saya untuk berpetualang apapun. Saya makan makanan yang kalian lihat di atas ini daging. Saya makan makanan di bawah, dan nanti saya kasih lihat makanan-makanan yang saya buat sama teman-teman saya di rumah ini. Lalu kemudian, hidupkan semua indera. Yes, profesor saya sempat taruhan sih. Dia bilang, Natalia, paling 2 bulan lagi, kamu bakal beli magic chair. Ya. Karena dia sudah tahu kalau orang-orang mahasiswa Indonesia biasanya nggak bisa kalau nggak makan nasi. Tapi untungnya saya ini pemakan segala ya. Jadi saya nggak masalah dengan makanan apapun. Dan sampai saat ini saya belum beli magic jar karena saya bisa masak nasi dengan cara yang lain. Tetapi jujur saya mencoba untuk membuka diri saya makan semua yang ada. Kenapa? Saya ingin menghidupkan semua indera saya. Apa yang saya lihat, apa yang saya dengar, apa yang saya kecap, apa yang saya rasa dengan kulit saya, yang saya rasakan cuaca, dan lain sebagainya, itu kalau terintegrasi jadi satu dan mencoba memaknai, rasanya itu lebih kaya buat saya pribadi. Terus hidup ala mahasiswa deh, kalau datang ke sini ya nggak usah sok-sokan beli. Ya kalau punya duit nggak apa-apa sih. Louis Vuitton, lalu nggak cukup beasiswanya. Lalu kemudian nggak perlu baper karena tadi seperti yang saya bilang. Lalu kemudian stay cool. Stay cool itu maksudnya kalau tiba-tiba kamu jalan, lalu kemudian orang di sini kan ekspresif ya, tiba-tiba ada orang yang ciuman atau ada orang-orang yang mengekspresikan dirinya dengan style mereka apapun, ya biasa aja lah ya. Nggak usah yang, oh, ya ampun, nggak sesuai dengan bla bla bla. Nggak usah gitu juga, stay cool aja. Karena cara mereka mengekspresikan dengan cara kita mengekspresikan tentu beda. Memelihara spirit jelas wajib, karena pasti up and down. Nah, ini makanan saya nggak penting banget ya, tapi ya lumayan lah ya. Kayaknya skill masak saya naik gara-gara COVID nih. Nah, hal yang ingin saya bilang, saya suka sekali dengan quote ini. Jadi, saya mau bilang bahwa edukasi atau proses kalian itu adalah bagian dari proses perjalanan hidup kalian, bukan sebuah goal. Ya bisa jadi itu goal itu sendiri, tetapi itu adalah kehidupan. Jadi silahkan menikmati prosesnya. Pungkos. Terima kasih. Maaf kalau terlalu lama ya. Kembali ke Ginsa dan Regita.